時間だ。3分ちょうどか。 Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime Yusavarti wo Odai Sareta Kyobi Binbo episode 2 yang akan melanjutkan cerita Orhun yang akan ikut dalam ekspedisi pembelajaran. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Orhun yang sampai di tempat berkumpulnya ekspedisi perjalanan yang berada di pintu masuk Great Labyrinth of the South. Lalu seseorang pun datang dan menyapa Orhun, yang ternyata itu adalah Selma dan Sofia, dan Orhun pun di sini menyapa balik. Lalu Orhun pun memperhatikan Sofia dan menyadari kalau Sofia memakai seragam yang berbeda dari sebelumnya, dan jadi bertanya-tanya apakah itu seragam untuk pemula. Orhun pun di sini mengatakan kalau itu seragam yang cocok untuk Sofia. Mendengar itu, Sofia pun jadi malu dan berterima kasih. Selma pun di sini terkejut karena mengira Orhun menggoda adiknya dan nanya apakah Orhun tidak punya pacar. Orhun pun keheranan apa maksudnya Selma. Lalu menjawab kalau Orhun itu tidak punya pacar. Terus menjelaskan kalau Orhun dulu tinggal bersama partinya yang banyak wanitanya. Jadi ya udah terbiasa dengan wanita. Jadi dia seolah-olah selalu menggoda. Makanya tadi Sofia jadi malu dan mengira dia digoda. Salma pun di sini baru ngeh kalau parti pahlawan itu tinggal di tempat yang sama. Sofia pun di sini nanya, terus sekarang Orhun tinggal di mana? Orhun pun di sini menjelaskan kalau dia sekarang tinggal di penginapan dan akan pindah mencari penginapan lain. Salma pun di sini malah mikir aneh-aneh setelah Sofia nanya begitu dan mengira Sofia akan mengajak Orhun ke kamar setelah mendengar penjelasan Orhun tadi. Sofia pun di sini marah karena dia itu cuma penasaran jadi nanya. Orhun pun di sini cuma ketawa lihat kelakuan mereka berdua. Lalu Salma pun di sini nanya kenapa Orhun jauh dari yang lain. Orhun pun menjelaskan kalau dia sebagai orang asing tidak ingin membuat para pemula jadi takut. Apalagi kelihatannya mereka itu tidak bersemangat. Lalu Salma pun di sini akan membantu meringankan ketegangan di antara para pemula itu. Salma pun nyuruh Orhun ikuti dia dan nyuruh Sofia kembali ke kelompoknya. Orhun pun di sini masih belum tahu apa yang akan dia lakukan di pembimbingan para pemula ini dan Orhun merasakan firasat yang buruk. Dan di sini diperlihatkan sedikit flashback dari Orhun saat di kantor pusat Night Sky Silver Rabbit yang dimana Orhun datang ke sana seperti janji dan ketika di malam hari. Dan Orhun di sini diperkenalkan kepada ketua Vince dan saat itu Selma sudah memberikan sedikit gambaran tentang rencana ini. Dan hasil pembahasan itu adalah periode perjalanan itu akan berlangsung selama 3 hari. Dan penjelajahannya itu dilaksanakan di dungeon selatan dari lantai 1 hingga lantai 15. Dan demi keselamatan para pemula, mereka akan kembali ke penginapan setelah mencapai target lantai. Dan di sini para pemula akan terbagi menjadi 10 party. Dan satu pemimpin akan bertanggung jawab atas 2 party dan akan ada 5 pemimpin dan Orhun termasuk pemimpin bersama Selma juga. Dan pertarungan dengan monster itu akan dilakukan oleh party pemula secara bergiliran. Dan kalau terjadi pertarungan di luar kendali, para pemimpin party yang akan melawan monster dan akan mengambil alih. Jadi begitulah inti informasinya. Selma pun di sini membenarkan dan Selma senang kalau Orhun cepat memahami informasinya. Terus nanya apakah Orhun ada pertanyaan, dan Orhun ternyata ada satu pertanyaan, yaitu kenapa hanya ada 5 pemimpin para pemula. Dan menurut Orhun kalau mereka melakukan hal yang beresiko seperti ini, seharusnya mereka membawa party rank A aja. Dan dengan begitu akan mengurangi resiko bahaya untuk para pemula. Selma menjelaskan kalau tujuannya itu memang membawa para pemula menuju lantai 51. Dan mengarahkan para pemula itu sulit dan menurutnya ini kesempatan yang bagus untuk mereka. Dan pendapat dari Orhun itu mengutamakan hasil dari rencana ini tapi kurang memperhatikan prosesnya. Dan pasti ada alasan lain tapi Salma di sini tidak mengatakannya. Orhun pun di sini pasrah dan ikut bekerja sama aja. Selma pun di sini berterima kasih dan untuk imbalan uang mukanya adalah 2 koin emas. Dan kalau dapat menyelesaikan misi akan mendapatkan 10 koin emas dan dibayar di kemudian hari. Orhun pun kaget dan merasa tidak masalah. Dan malahan menurutnya bayarannya itu terlalu banyak. Karena dengan uang segitu Orhun bisa tetap hidup normal selama setahun. Selma pun membalas ini sudah dipertimbangkan dan meminta Orhun bantuannya besok.
Orhun pun di sini membalas kalau dia itu akan melakukan yang terbaik. Dan setelah itu Selma tidak mengatakan apapun lagi. Padahal ya Orhun itu memiliki pertanyaan lain. Balik lagi ke masa sekarang, di sini Selma dan Orhun menghampiri dan menyapa para pemimpin lain. Dan di sini Selma memperkenalkan Orhun sebagai orang yang ikut menjadi pemimpin bersama mereka. Dan Selma menjamin kemampuannya. Pemimpin yang tahu Orhun dipilih langsung oleh Selma pun merasa menjanjikan. Orhun pun kaget dan tidak ingin mereka berharap kepadanya. Lalu Orhun memperkenalkan diri, tapi sebagai attacker garis depan. Dan pemimpin lain juga memperkenalkan diri. Dua laki-laki ini bernama Bernard dan Atem, yang merupakan defender, dan yang cewek bernama Katie, yang merupakan seorang healer, dan struktur pemimpinnya itu adalah 2 defender, 1 healer, 1 attacker, dan 1 support. Selma pun di sini membenarkan. Orhun pun merasa ini struktur yang seimbang. Tapi kalau bukan Orhun pun penasaran. Kalau bukan dia, apakah Selma akan membiarkan orang lain memegang 2 peran sekaligus? Lalu Selma pun di sini akan menyapa para pemula. Lalu Selma menyapa para pemula dan mengumumkan kalau seperti yang dia katakan, mulai hari ini mereka akan menuju ke lantai 51 di dungeon selatan. Tapi para pemula di sini tuh masih kaku. Terus nanya apakah mereka takut karena tiba-tiba langsung pergi ke tengah lapisan dungeon. Tapi Selma di sini nyuruh jangan khawatir karena mereka sudah menyiapkan bantuan yang kuat untuk situasi darurat. Lalu Selma pun memperkenalkan orangnya, dan yaitu Orhun yang merupakan penjelajah yang berhasil mencapai lantai 94, tingkat lantai yang bahkan tidak bisa mereka capai. Orhun pun kaget dia diperkenalkan seperti itu. Para pemula pun kagum mendengarnya. Lalu Selma mengatakan harusnya mereka itu para pemula tahu siapa Orhun yang merupakan salah satu anggota dari partai pahlawan. Dan karena itu sebabnya Orhun lebih tahu tentang dungeon daripada siapapun. Para pemula pun makin kagum lagi. Orhun pun di sini makin terkejut melihat ekspresi para pemula yang terlalu senang. Lalu Selma nanya kepada para pemula apakah mereka sekarang merasa lebih yakin bisa melangkah ke lantai 51. Melihat para pemula bersemangat pun Selma akan memulai perjalanan mereka ke dungeon. Semuanya pun di sini langsung berteriak sangat senang. Orhun pun baru tahu ini yang namanya meringankan ketegangan. Tapi Selma nyuruh semuanya tunggu dulu sampai waktu keberangkatannya masing-masing dan para pemimpin harus memastikannya terlebih dahulu. Lalu Orhun pun di sini mengatakan kepada Selma kalau dia itu tadi terlalu berlebihan. Tapi menurut Selma tidak, karena menurutnya kemampuan Orhun itu dari partai pahlawan sudah tidak bisa diragukan lagi. Terlebih itu juga merupakan tugas mereka mendorong para pemula agar dapat melaksanakan penjelajahan dengan aman. Orhun pun berpikir memang ada benarnya juga. Lalu Selma mengatakan ingin Orhun memimpin kelompok 9 dan 10. Dan di antara mereka di kelompok 10 adalah pemula yang Selma harapkan. Dan kalau Orhun meningkatkan kerjasama mereka, walaupun mereka pemula pun, maka mereka akan bisa sampai ke lapisan tengah tanpa kesulitan. Dan Selma pun memohon bantuannya Orhun. Orhun pun membalas kalau Selma berharap seperti itu seharusnya tidak menyerahkannya pada orang luar seperti Orhun. Tapi ya sekarang mau tidak mau Orhun tetap harus melakukannya. Lalu Orhun pun menghampiri kedua parti pemulanya, lalu menjelaskan akan menjadi pendamping mereka selama 3 hari dan mohon bantuannya. Para pemula yang tahu dipimpin oleh Orhun pun langsung senang. Orhun pun di sini keheranan apakah ini efek dari dia yang berasal dari parti pahlawan? Don Sofia ternyata ada di kelompok 10. Lalu Orhun ingin tahu nama serta kemampuan mereka. Terus nanya apakah ada anggota kelompok 10 yang terlambat? Semua anggota parti 10 membalas tidak dan sudah semua di sini. Dan parti 10 itu memang berisi 3 orang aja. Orhun pun keheranan karena partinya hanya 3 orang. Karena kalau sedikit resikonya itu akan meningkat bahkan jika seorang pemula. Lalu salah satu anggota kelompok 10 menjelaskan kalau ini bisa terjadi karena tidak ada yang bisa mengimbangi mereka. Orhun yang mendengar kesombongan itu pun cuma menanggapi tidak terlalu peduli dan keheranan karena Selma yang mengharapkan mereka, tapi apakah sikapnya memang seperti ini? Dan jadi khawatir dengan masa depannya. Orhun pun di sini melanjutkan kalau semuanya sudah di sini berarti tidak ada masalah. Lalu nyuruh kelompok 10 memperkenalkan diri.
Lalu cowok tadi memperkenalkan diri, namanya adalah Logan Hayward dan pemimpin dari kelompok 10 dan posisinya adalah support dan mengaku pria yang akan melampaui Selma. Orhun pun keheranan karena dia terlalu percaya diri. Lalu nyuruh berikutnya memperkenalkan diri. Dan selanjutnya adalah Caroline Inglot dan posisinya adalah defender. Orhun pun di sini keheranan, padahal Caroline itu defender, tapi peralatannya itu sangat minim. Lalu nanya apakah Caroline akan memakai armor dan sebagainya setelah masuk dungeon. Caroline pun mengeluh karena Orhun nanyain soal itu juga. Lalu Caroline pun menjelaskan kalau dia itu adalah defender tanpa armor dan perisai. Orhun pun tahu kalau Caroline maksudnya itu ingin menjadi dojo defender. Caroline pun membenarkan dan alasannya karena Caroline tidak ingin menyentuh monster tapi tetap ingin membunuh monster. Jadinya dia menjadi defender dan bisa menjadi paling dekat dengan monster dan gampang membunuhnya. Lalu selanjutnya Sofia yang memperkenalkan diri bernama Sofia Claudel dan di sini posisinya itu adalah mage alias penyerang bagian belakang. Orhun pun merasa ini party normal tapi tidak tahu kenapa dia merasa lega. Padahal ini misi adalah misi dengan tingkat tinggi. Lalu Shin pun beralih ketika penjelajahan sudah hampir sampai di titik akhir. Dan bahkan para pemula tadinya bersemangat juga akan tenang ketika masuk ke dalam lapisan tengah dungeon. Lalu Caroline memanggil Orhun dan nanya kenapa anggota party pahlawan ikut penjelajahan ini. Dan apakah party pahlawan tidak menganggap kliennya sebagai saingan? Orhun pun di sini keheranan apakah Caroline tadi tidak dengar kata-kata Selma yang menjelaskan kalau Orhun itu sudah keluar dari party pahlawan. Lalu menjelaskan kalau party pahlawan menganggap Night Sky Silver Rabbit itu sebagai ancaman. Dan Orhun selalu memperhatikan perkembangannya. Caroline pun kaget dan nanya kenapa Orhun keluar dari partinya. Padahal party pahlawan adalah tujuan dari impian semua orang. Caroline pun tidak menyangka akan hal itu. Orhun pun di sini tidak ingin terlalu kebablasan, walaupun Caroline tidak memiliki niat buruk. Tapi Caroline adalah tipe gadis yang tidak Orhun sukai. Lalu Orhun pun membalas, apapun itu tidak ada hubungannya dengan Caroline. Caroline pun emosi, Orhun pelit sekali. Terus nanya tentang Orhun dan Sofia apakah sudah saling mengenal. Orhun membenarkan, dan Caroline sebelumnya diberitahu Sofia kalau sebelum penjelajahan dimulai akan ada orang yang hebat yang ikut membantu. Lalu Caroline pun memastikan omongan itu kepada Sofia langsung, dan seketika Sofia malu. Terus memastikan apakah yang Sofia maksud itu adalah Orhun. Sofyan pun mengiyakan dan dia pernah ditolong oleh Orhun. Dan Orhun itu sangat kuat dan merupakan mantan party pahlawan. Dan Orhun juga pernah bilang kalau mereka akan aman jika Orhun bersama mereka. Lalu Caroline pun paham dan nyuruh Sofia jangan gugup lagi kalau begitu. Karena mereka punya Orhun yang seorang pahlawan. Sofia pun mengiyakan. Dan Orhun pun di sini mengatakan kalau dia bukan seorang pahlawan. Lalu Orhun pun sadar kalau Caroline itu basa-basi terus seperti ini itu untuk mengurangi ketegangan Sofia. Dan menilai Caroline sebagai gadis yang cukup perhatian. Lalu tiba-tiba monster anjing muncul dan akan menyerang mereka. Tapi tiba-tiba monster itu terkena jebakan. Yang ternyata itu jebakan yang sudah Orhun siapkan. Dan jebakan itu bernama Timed Magic. Dan ada beberapa skill yang dapat disesuaikan dengan waktu ketika dipasang hingga diaktifkan. Dan akan sulit bagi musuh untuk mendeteksinya. Dan dengan cara ini mereka jadi bisa mengalahkan monster dari belakang tanpa harus menghalangi kemajuan penjelajahan mereka. Karena waktu mereka juga terbatas, jadi mereka tidak boleh membuang-buang waktu di pertempuran yang sia-sia. Lalu mereka sekarang sudah sampai di dungeon selatan lantai 20. Lalu Caroline pun nanya kepada Orhun berapa lama lagi mereka ke tempat bos lantai berada. Orhun pun menjelaskan kalau tidak ada hambatan maka mereka akan sampai dalam 10 menit. Caroline pun senang mereka hampir sampai dan Caroline merasa lantai ini membosankan karena mereka berjalan lancar tanpa halangan berat. Dan kalau tidak ada kendala mereka akan lebih cepat daripada yang direncanakan. Dan setelah terlihat bagaimana anggota party 10 yang awalnya membuat Orhun khawatir, sekarang lega. Jadi tidak perlu Orhun terlalu bimbing dalam penjelajahan ini. Lalu Orhun pun menilai tentang Logan. Awalnya Orhun mengira Logan itu hanyalah pemula yang sombong aja. Tapi ternyata memiliki keterampilan support magic yang bagus.
Dan kalau Logan mempertahankan itu dalam pertarungan jangka panjang, Logan akan mendapatkan peran aktif bahkan di party rank A sekalipun. Karena Orhun mengakui Logan adalah pemula yang jenius. Tapi minusnya perintah yang Logan kerahkan sebagai support magician sangat buruk. Dan menurut Orhun akan lebih baik Logan mendapatkan banyak pengalaman tempur sejak dini. Lalu untuk Caroline, dia bukan hanya defender yang ahli dalam menghindar aja, tapi juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Tapi ada dua hal yang membuat Orhun khawatir. Yang pertama, Caroline itu akan langsung menyerang monster tanpa memikirkan apapun. Dan meskipun seorang defender yang ahli dalam mendekati monster, tapi bagi Orhun itu sesuatu yang gegabah. Lalu kekhawatiran yang kedua itu dari senjata Caroline yang hanya 2 danger. Itu memang terlihat cocok untuknya, tapi party ini mungkin akan kekurangan kekuatan. Dan segitu aja penilaian untuk Caroline. Lalu terakhir Sofia, walaupun keterampilannya itu di bawah 2 temannya, tapi kemampuan Sofia itu sudah melampaui posisi pemula. Dan meskipun seperti pendiam, akan lebih baik kalau Sofia itu lebih terbuka kepada teman partinya. Dan Sofia itu tidak memiliki kesalahan apapun sebagai pemula. Dan Orhun tidak sabar ingin melihat perkembangannya di masa depan. Sementara untuk anggota kelompok 9, Orhun cuma bisa berharap mereka bisa lebih berkembang ke depannya. Lalu tiba-tiba monster di sana pun tumbang, yang ternyata itu adalah bos lantai level 20 yang sudah dikalahkan oleh 3 pembimbing. Dan perjalanan untuk hari ini telah selesai. Dan Orhun pun tidak menyangka semuanya akan berjalan dengan lancar dan berakhir dengan cepat. Selma pun di sini merasa terlalu meremehkan klan Night Sky Silver Rabbit. Selma pun memuji semuanya sudah bekerja keras, lalu mengajak untuk pindah ke lantai 21. Dan setelah mendaftarkan kartu guild pada gerbang lantai, penjelajahan hari ini akan selesai. Semuanya pun paham dan semuanya pun senang. Lalu seseorang menghampiri Orhun dan memujinya, yang ternyata itu adalah Selma. Lalu Orhun pun berterima kasih. Lalu Selma pun nanya pendapat Orhun tentang para pemula. Orhun membalas kalau dia mengharapkan perkembangan dari kelompok 9 dan kelompok 10 seperti yang Selma katakan ternyata memang menjanjikan. Tapi kerjasamanya itu masih kurang baik, terutama Caroline, dan akan berbahaya kalau dia terus seperti itu. Selma pun di sini cuma tertawa. Padahal sekarang mereka itu sudah lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Orhun pun sampai tidak bisa membayangkan bagaimana mereka dulu dibandingkan sekarang. Selma pun di sini memohon kerjasamanya besok dan pamit. Lalu di hari berikutnya ketika Orhun membaca berita, di sini dia itu sudah menduga hal itu. Yang dimana isi dari berita ini adalah sebuah artikel eksklusif dari pihak Parti Pahlawan yang mengganti support Magician, yang berarti kasus keluarnya Orhun dari Parti Pahlawan sudah terungkap. Dan kutipan dari artikel ini mengatakan kalau menurut Oliver, sang pemimpin Parti Pahlawan, faktor terbesar dari pergantian ini adalah kurangnya kemampuan Orhun dalam support Magician. Dan Oliver menyadari kalau Orhun itu memiliki kemampuan yang lebih rendah dari rata-rata support Magician, yang sepertinya di pihak Parti Pahlawan menempatkan support Magician yang kurang ahli ke dalam party. Dan Orhun berhasil ikut mencapai lantai 94 di dungeon selatan yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Dan posisi Orhun sekarang diganti oleh Philly Charpenter dan sudah aktif sejak kemarin. Orhun pun keluar dan dia aktif sebagai penjelajah di dungeon barat, dan kemampuannya itu disebut-sebut mendekati Selma Claudel yang merupakan support magician terbaik di benua ini. Dan artikel ini juga menyebutkan apakah Parti Pahlawan dengan anggota barunya akan bisa menaklukkan dungeon lainnya, dan harapan pun semakin besar. Orhun pun sedih, padahal dia itu berharap berita ini tidak tersebar dengan cepat setidaknya sampai penjelajahan ini selesai. Dan Orhun khawatir kalau party yang dia bimbing melihat berita ini bahwa Orhun bukan keluar melainkan diusir. Orhun khawatir pandangan para pemula padanya jadi berubah, terutama Logan dari kelompok 10, dan Orhun khawatir apakah Logan akan masih mengikuti instruksinya. Dan Orhun di sini tidak berpikir kalau para pemula akan membaca berita ini. Dan kalau kelompok yang dipimpinnya membaca ini, Orhun yakin sekali kalau kesan mereka terhadapnya akan langsung berubah sepenuhnya. Lalu Orhun pun sadar memikirkan hal ini tidak ada gunanya.
Dan sekarang Orhun akan ke tempat pertemuan sekarang. Lalu ketika di jalan seseorang memanggilnya dan orang itu adalah Luna Flockhart, seorang healer party pahlawan alias rekannya dulu. Luna pun menyapanya dan sudah lama mereka tidak bertemu. Orhun pun membenarkan dan terhitung oleh Orhun mereka tidak bertemu 4 hari. Dan dulu ketika di party pahlawan semua anggota itu semakin hari bersikap semakin buruk kepada Orhun. Tapi ada satu anggota yang memperlakukannya dengan baik, yaitu Luna. Dan ketika Orhun diusir dari party, saat itu Luna sedang mempunyai urusan dengan keluarganya. Dan kalau Luna saat itu ada di sana, Orhun yakin dia pasti akan dibela. Lalu Orhun mengatakan kalau party pahlawan sepertinya masih memiliki pemikiran yang dangkal, padahal mereka itu sudah berpisah. Terus Orhun nanya apa yang Luna inginkan. Dengan ragu Luna meminta Orhun kembali ke party pahlawan karena mereka membutuhkan kekuatannya. Orhun pun di sini sudah tahu kalau Luna akan mengatakan hal seperti itu, tapi hanya karena Luna menghargainya. Orhun pun nanya apakah itu permintaan dari anggota party, tapi Orhun berpikir sepertinya bukan, karena dilihat dari artikel berita pagi tadi dan Luna belum tahu tentang artikel itu. Lalu Luna menjelaskan kalau permintaan ini itu atas kehendaknya sendiri, dan kalau Orhun ingin kembali, Luna akan berjuang untuk meyakinkan semua anggota party. Orhun pun terkejut, Luna benar-benar ingin membawanya kembali, tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Dan kalau berita tadi pagi sudah tersebar, maka tidak akan ada lagi jalan untuknya kembali. Terlebih Orhun juga tidak ingin kembali lagi ke sana. Luna pun meminta maaf karena dia belum membaca artikel berita pagi ini dan tidak tahu apa yang tertulis di sana. Tapi Orhun sudah berjanji padanya kalau mereka akan menjelajahi dungeon bersama-sama. Dan itu adalah janji antara Orhun, Luna, dan Oliver. Tapi Oliver sekarang sudah mengusirnya. Jadi janji itu tidak berlaku lagi. Luna pun di sini membenarkan dan akan menjelaskan lagi. Tapi Orhun merasa sudah tidak ada gunanya lagi berdebat lebih lama lagi. Orhun pun meminta maaf dan pergi karena takutnya dia terlambat ke pertemuan. Luna pun di sini tidak bisa berkata-kata apa lagi. Dan Orhun sebenarnya ingin menepati janji yang mereka bertiga buat. Tapi sayangnya tidak ada lagi tempat untuk Orhun kembali. Karena menurut Orhun semuanya sudah berakhir ketika dia diusir dari party. Dan sekarang semuanya sudah terlambat, tidak ada jalan pulang lagi baginya. Dan alur cerita dari Yusa Party wo Odai Sareta Kyobinbo episode 2 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.